Bagian 33. Anita sakit. Marah. Ya, tak usah bela-bela perempuan murahan itu. Ia memang murahan. Bahkan ia hamil sebelum nikah kan? Apa itu tidak jadi bukti betapa murahannya dia? Teriak Miranda sengit dengan emosi meluap-luap. Tampaknya kebenciannya pada Nia begitu besar. Tampak dari emosinya yang memuncak saat menyebut nama Nia. Cukup tante. Aku masih menghormati tante ya. Jangan sampai kesabaran saya habis. Tantang Arya geram. Sementara Romi juga sudah terpancing emosi. Tante, saya mohon hentikan. Kalau tidak, bentak Romi terputus. Kalau tidak kenapa? Kamu mau ngajar tante? Oh, silahkan. Aku jamin kalian semua akan masuk buih. Sahut wanita itu sambil melangkah mendekati Romi dan menyodorkan mukanya ke hadapan Romi. Cukup tante. Aku mohon jangan buat keributan di rumah saya. Teriak Pipit yang tak tahan menyaksikan ketegangan yang terjadi di dalam rumahnya. Romi dan Arya terduduk melihat Pipit berteriak melerai mereka. Sementara Prasetyo masih berdiri di dekat Miranda yang masih dikuasai emosi. Tiba-tiba ponsel Arya berdering. Tampak nama Nia terpampang di sana. Ada apa Nia? Wajah Arya berubah pucat. Aku segera pulang, jawab Arya mengakhiri percakapannya. Ada apa dok? Tanya Romi melihat dokter Arya duduk lemas di kursi. Rom, kita pulang dulu. Jantung Anita kumat dan sekarang ada di rumah sakit, ucap dokter Arya lemah. Romi dan Arya meninggalkan rumah Pipit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka meninggalkan tempat itu tanpa sempat mengklarifikasi semua masalah yang terjadi. Tiba di rumah sakit, mereka melihat ibu dan ayah serta Nia yang menunggu di ruang UGD dengan wajah diliputi kecemasan. Hampir 1 jam mereka menunggu di luar. Akhirnya dokter keluar dan memberitahu kondisi Anita. Anita kritis dan sekarang sedang mengalami koma. Aku harap kalian semua bisa bersabar dan banyak berdoa menunggu perkembangannya. Semoga ia bisa melewati masa kritis ini. Ucapan dokter cantik itu sontak membuat mereka semua syok. Hingga dokter berlalu, mereka semua masih terdiam larut dalam pikiran masing-masing. Sesekali isakan tangis keluar dari mulut ibunya. Sebaiknya kalian pulang dulu, biar aku yang jaga Anita. Kalau Anita sudah sadar, aku akan kabari kalian, ucap Romi tiba-tiba. Dok, bawa ibu dan ayahmu pulang dulu untuk istirahat. Juga Nia kan sedang hamil. Kurang baik baginya berlama-lama di rumah sakit, sambung Romi lagi. Tapi Rom, ucap dokter Arya terputus karena segera dipotong oleh Romi. Kalian tak perlu khawatir. Aku akan menjaga Anita. Percayalah, potong Romi. Setelah itu, akan kembali kemari, ucap Arya. Oke, kamu tak perlu khawatir, jawab Romi sambil tersenyum meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Arya akhirnya pulang membawa orang tuanya, juga Nia. Terlihat kesedihan tergambar di wajah mereka. Nia dan ibu dokter Arya tak henti-hentinya meneteskan air mata. Sudahlah Bu, serahkan semuanya pada Allah. Kita harus ridho atas ketentuannya. Apapun yang akan terjadi, itulah yang terbaik untuk Anita, ucap ayah Arya bijak. Padahal, Romi baru-baru ini menyatakan niatnya untuk melamar Anita. Ucapan Nia sontak membuat semua tatapan mengarah padanya seolah bertanya. Benarkah? Sahut Arya spontan. Iya mas, malam itu saat mas datang ke kantorku dan melihat aku bercakap dengan Romi, sebenarnya Romi sedang menyatakan niatnya melamar Anita, ucap Nia dengan lelehan air mata. Astagfirullah, maafin aku ya sayang, ucap dokter Arya menatap istrinya itu dengan perasaan bersalah. Ayah dan ibu Arya hanya terdiam karena tak mengerti mengapa anaknya minta maaf pada istrinya. Karena hal yang paling mereka dambakan adalah melihat Anita mendapatkan tambatan hatinya dan menikah.
Tapi, saat ada seseorang yang dianggap baik untuknya, sekarang malah kondisinya jadi seperti ini. Sejak kecil Anita menderita penyakit jantung bawaan, bahkan sudah dipasang cincin pada jantungnya. Mereka memang tak berharap banyak atas kesembuhan Anita, karena mereka tahu betul kondisi Anita. Namun melihat Anita menikah adalah hal yang paling mereka dambakan. Arya kembali ke rumah sakit setelah mengantar kedua orang tuanya juga Nia pulang. Hingga pagi menjelang, Anita belum juga sadar. Arya dan Romi semakin gelisah. Mereka hanya bisa menyaksikan Anita dari luar, dipasangi berbagai macam alat pada tubuhnya. "Rom, apa benar kamu mencintai adikku Anita?" tanya Arya sontak membuat Romi salah tingkah. "Iya dok, sebenarnya aku sudah mengatakan rencanaku ini pada Nia, tapi kondisinya tiba-tiba jadi seperti ini," jawab Romi menunduk sedih. Baiklah, kalau adikku sadar, apakah kamu mau menikahinya? Meski kamu tahu keadaannya seperti itu, tanya Arya ragu. "Tentu dok, aku akan menerima Anita dengan kondisi apapun. Aku mencintainya," jawab Romi yakin. Arya menarik nafas lega. Ia berharap adiknya segera membaik dan ia bisa menyaksikan adik kesayangannya itu menyempurnakan agamanya. "Maafkan aku Rom, aku pernah salah paham padamu," ucap Arya sambil memeluk pundak Romi. "Sudahlah dok, tidak apa-apa, aku mengerti perasaanmu. Aku yang minta maaf karena telah memukulmu hari itu," ucap Romi tersenyum kecut. "Maaf dok," adik Anda mulai merespon. Seorang dokter wanita keluar dari UGD dan memberi kabar pada mereka. Arya dan Romi langsung berdiri dan buru-buru masuk ruangan Anita. Mereka melihat kondisi Anita yang begitu lemah. Hanya gerakan-gerakan kecil dari jemarinya sesekali terlihat. Ada tetesan air mata dari sudut matanya. Dokter Arya menggenggam tangan adiknya yang halus itu. Adik yang begitu ia sayangi. Seorang wanita muslimah yang hatinya bak malaikat, yang selalu memikirkan kebahagiaan orang lain. Tidak pernah mengeluh akan penyakitnya, dan tetap berprestasi meski kondisi badannya tidak sehat. Setelah beberapa menit di ruangan itu, perlahan Anita membuka matanya. Ia melihat Romi berdiri di sisi kiri ranjang tempat tidurnya dan dokter Arya di sisi lainnya. "Nit, kamu baik-baik saja kan?" tanya Arya tidak sabar. Anita hanya tersenyum menimpali pertanyaan kakaknya. Ia tahu betul kalau kakaknya itu sangat khawatir. Namun ia tak mengerti kenapa Romi ada di ruangan itu. Ngapain dia di sini? "Aku akan kabari ibu dan ayah ya," ucap Arya sambil melangkah keluar membiarkan Romi ada dalam ruangan itu. Anita bingung atas sikap kakaknya yang membiarkan orang asing bersamanya dalam satu ruangan. Romi mencoba tersenyum pada Anita, meski jantungnya berdetak ribuan kali lebih cepat saat melihat gadis itu tersenyum. Mereka saling diam hingga dokter Arya kembali masuk ke ruangan itu. Setelah dokter mengatakan bahwa Anita telah melewati masa kritis, maka ia dipindahkan ke ruang perawatan. Arya memberi kesempatan pada Romi untuk menemani Anita meski tak membiarkan Romi menyentuhnya karena bagaimanapun mereka belum mahram. Romi sekedar menjaganya saat dokter Arya keluar menebus obat untuk Anita. Anita merasa aneh. Jujur, ia juga menyukai Romi, tapi tak seharusnya kakaknya membiarkan ia berdua saja dalam ruangan. Walau Romi sangat sopan dan begitu menjaga jarak dengannya, tapi tetap saja ia merasa canggung dan Romi merasakan hal yang sama. Ayah, ibu, dan Nia akhirnya datang. Kondisi Anita semakin membaik. Ia sudah bisa makan dan berbicara sedikit-sedikit. Walau tubuhnya sangat lemah, namun ia menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Karena kondisi Anita sudah lumayan membaik, maka Arya memutuskan untuk memberitahu Anita tentang rencana Romi menikahinya. "Nit, kalau seandainya ada seseorang lelaki baik, cukup pintar dan mau belajar agama dengan baik, datang melamar kamu, apakah kamu mau menerimanya?"
Ucap Dokter Arya memulai pembicaraan. Apaan sih kak? Mana ada ayo. Lelaki seperti itu mau sama aku. Jawab Anita sambil tertawa seakan mengejek kakaknya sedang ngehalu. Kalau ada, bagaimana? Tanya Arya lagi. Mau lah kak. Menikah sekarang pun aku mau. Anita masih tertawa menertawakan kakaknya. Ia merasa kakaknya sedang bermimpi. Benar, kamu mau menikah sekarang? Tanya Dokter Arya meyakinkan Anita. Kakak kenapa sih? Mimpi apa semalam ha? Anita masih bercanda mencoba duduk bersandar dibantu kakaknya itu. Romi Nit, ia mau menikah denganmu, sahut Dokter Arya. Anita terdiam sejenak. Ia terkejut dan tak menyangka kalau laki-laki itu ingin menikahinya. Really? Tanya Anita sambil melirik Romi yang duduk tak jauh dari mereka. Romi tersenyum membalas tatapan Anita. Bersambung.